Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil rangkuman pada materi e-government untuk UTS. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nera Elfaransa Alkhori dengan NIM akhir 004. Saya Feriska Febrianti dengan NIM akhir 019. Saya Nindita Septianingrum dengan NIM akhir 080. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Feriska. Baik, yang pertama yaitu pengantar e-government. Electronic government atau disingkat dengan e-government atau e-gov adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Di sini pelaku e-government sendiri ada government, public official, industri, sektor, dan citizen. Lalu di sini ada jenis-jenis e-government, yaitu yang pertama ada government to citizen. Ini melibatkan interaksi antara pemerintah dengan warga negara, mencakup penyediaan layanan dan informasi pemerintah kepada individu seperti pembayaran pajak online, pendaftaran dokumen, reservasi layanan publik, dan informasi tentang kebijakan pemerintah. Yang kedua ada government to business, melibatkan interaksi antara pemerintah dengan bisnis dan sektor industri, termasuk layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada perusahaan seperti pendaftaran perusahaan, pengajuan izin usaha, pembayaran pajak korporat, dan partisipasi dalam tender atau lelang pemerintah. Selanjutnya ada government to government. E-government jenis ini melibatkan interaksi antara berbagai lembaga pemerintah atau antara pemerintah tingkat nasional dengan pemerintah lokal, mencakup pertukaran data antar lembaga, koordinasi antar instansi dalam penyelenggara pemerintahan, dan pelaporan data antar lembaga. Dan yang selanjutnya ada government to employee, melibatkan interaksi antara pemerintah dengan pegawai negeri atau karyawan pemerintah, mencakup penyediaan layanan seperti sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan karyawan, dan layanan administrasi internal lainnya. Di sini ada tujuan e-government, yaitu penciptaan dalam sebuah jaringan informasi dan transaksi dalam layanan publik yang tidak terbatas pada waktu dan tempat dan ditawarkan dengan biaya yang terjangkau pada publik, menetapkan sistem manajemen dan proses kinerja yang transparan dan efisien, serta memfasilitasi transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Lalu membangun hubungan interaktif dalam dunia bisnis, membangun dalam saluran komunikasi dan mekanisme dengan semua lembaga pemerintah, dan menyediakan fasilitas untuk dialog terhadap publik. Lalu untuk manfaat e-government sendiri yaitu memfasilitasi sirkulasi dalam implementasi program pemerintah, memfasilitasi arus informasi dari pemerintah kepada warga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang telah menghasilkan pengurangan drastis korupsi, dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi hambatan birokrasi yang dialami pemerintah operasi. Lalu ada e-demokrasi. Demokrasi dalam konteks e-government mengacu pada cara di mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk memfasilitasi partisipasi publik, transparansi pemerintahan, dan akuntabilitas dalam sistem demokratis. Abraham Lincoln pernah mengatakan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi elektronik bisa dipahami sebagai inovasi dalam sebuah sistem politik yang berperan sebagai sarana demokrasi. Secara keseluruhan, e-demokrasi memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan e-government dengan memperluas partisipasi publik, meningkatkan transparansi pemerintahan, memperkuat akuntabilitas,
dan memperbaiki kualitas layanan publik. Ini membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk jenis-jenis demokrasi sendiri ada e-petition. Model ini memungkinkan warga negara untuk mengajukan petisi secara online kepada pemerintah atau badan legislatif. E-voting, pemungutan suara elektronik. Lalu ada e-consultation, e-deliberation, dan open data, social media for political engagement, online citizen journalist, crowdsourcing for policy making. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi e-government. Penerapan e-government di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Jepang telah menjadi contoh sukses dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik melalui penggunaan teknologi digital. Portal-portal resmi pemerintah seperti USA.gov atau gov.uk dan lainnya menawarkan akses mudah dan komprehensif terhadap informasi dan layanan pemerintah. Di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Banyuwangi, dan Kediri, pemerintah telah meluncurkan situs web resmi pemerintahan yang meningkatkan layanan publik melalui e-government. Situs web ini memungkinkan warga mengakses informasi tentang pemerintahan, layanan publik, program pembangunan, dan berita terkini secara cepat dan mudah. Nah, selain situs website pada negara dan di Indonesia, ada situs website untuk keuangan, yaitu yang berisi informasi tentang kebijakan, program, layanan, dan berita terbaru tentang urusan keuangan negara. Meskipun ada hambatan seperti kurangnya infrastruktur dan kurangnya kemampuan dalam menggunakan teknologi digital, pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuannya adalah agar pelayanan publik di seluruh Indonesia dan dunia bisa menjadi lebih efisiensi dan transparan. Untuk selanjutnya yaitu ada e-participation atau electronic partisipasi. Partisipasi dalam e-government penting untuk pemerintahan yang baik dan efektif. Ada dua jenis yaitu partisipasi langsung dan tidak langsung. Partisipasi langsung adalah ketika seseorang terlibat langsung seperti memberi pendapat, sedangkan partisipasi tidak langsung adalah ketika seseorang meminta orang lain untuk mewakili mereka. Partisipasi juga dibagi berdasarkan jenisnya seperti pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Dengan masing-masing peran yang berbeda dalam menjalankan e-government secara efektif, hal ini dapat membantu pemerintah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat mencapai tujuan yang baik dan berkelanjutan. Di sini terdapat struktur partisipasi dalam e-government. Di sini terdapat kerangka kerja mulai enabling, engaging, dan empowering. Di sini terdapat penjelasan pada level-level partisipasi menurut Macintosh. Untuk yang pertama, enabling. Pada tingkat ini tujuannya adalah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mencapai masyarakat yang lebih luas seperti informasi yang dapat lebih mudah diakses dan dipahami. Yang kedua yaitu engaging. Pada tingkat ini, masyarakat diajak untuk berbicara tentang berbagai topik dan solusi yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir ada empowering. Pada tingkat ini, tujuannya yaitu menciptakan lingkungan di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang kedua yaitu terdapat struktur policy making life cycle menurut Macintosh. Untuk alurnya yang pertama yaitu ada agenda setting, analisis, policy creation, implementation, monitoring. Untuk penjelasan agenda setting yaitu proses identifikasi dan penentuan masalah yang perlu ditangani pemerintah bisa berasal dari masyarakat, organisasi, atau peristiwa aktual. Setelah diidentifikasi, tujuan dan sasaran masalah
diperuntukkan untuk membantu pembuatan kebijakan yang efektif. Terdapat penjelasan analisis, yaitu proses dalam menyelidiki masalah yang telah diidentifikasi dengan baik, melibatkan mencari tahu tentang masalah tersebut. Tujuannya yaitu memahami masalah dan cara terbaik untuk mengatasinya. Yang kemudian ada pembuatan kebijakan, yaitu proses untuk menyelesaikan masalah yang dibuat kemudian menjadi kebijakan pemerintah. Proses ini melibatkan diskusi dan negosiasi antara berbagai pihak seperti masyarakat dan para pemimpin politik. Terdapat implementasi. Di situ melibatkan berbagai tindakan seperti mengalokasikan sumber daya, pelatihan karyawan, dan pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan benar. Terdapat monitoring atau pemantauan, yaitu proses yang mengarah pada tahap terakhir dari siklus kebijakan, melibatkan pengumpulan umpan balik, serta membuat penyesuaian pada kebijakan atau membantu dalam pembuatan kebijakan di masa mendatang. Di sini terdapat tujuan e-participation, yaitu 1. Memperluas jangkauan untuk meningkatkan partisipasi warga. 2. Penggunaan teknologi untuk memfasilitasi teknik komunikasi yang berbeda-beda di masyarakat. 3. Menyediakan informasi yang relevan dan lebih mudah dipahami warga agar mereka bersedia terlibat lebih dalam atau deliberatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat materi e-voting. E-voting adalah pemungutan suara atau voting, salah satu fondasi utama demokrasi. Pada awalnya, sistem pemungutan suara ini dilakukan hanya dengan sistem legislasi dan sistem voting non-elektronik, seperti yang sering dikenal dengan pencoblosan atau pencontrengan. Kini, sistem voting non-elektronik telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi setelah selama bertahun-tahun diterapkan dengan tetap memastikan bahwa asas-asas pemilu yang demokratis telah terpenuhi. Hingga pada akhirnya muncul suatu ide mengenai sistem e-voting yang diharapkan mampu mengakomodasi seluruh asas-asas pemilu secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat manfaat e-voting. Yang pertama, waktu. Terkait waktu, pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan dengan sistem tradisional. Selanjutnya, hasil. Terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat, serta minimalisasi terjadinya kasus human error selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan. Biaya terkait sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibanding dengan sistem tradisional yang ribet, kompleks, dan tidak efisien. Transparansi terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan real-time online. Selanjutnya terdapat kelebihan e-voting. Yang pertama, perhitungan dan tabulasi suara lebih cepat. Yang kedua, hasil lebih akurat karena kesalahan manusia dikecualikan. Yang ketiga, berpotensi meningkatkan partisipasi dan jumlah suara, khususnya pemilihan melalui internet. Yang keempat, lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat. Yang kelima, pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi hasil dengan mengurangi campur tangan manusia. Selanjutnya terdapat kelemahan e-voting. Yang pertama, kurangnya transparansi. Yang kedua, terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem bagi yang bukan ahlinya. Yang ketiga, kurangnya standar yang disepakati untuk sistem e-voting. Yang keempat, memerlukan sertifikasi sistem, tapi standar sertifikasi tidak disepakati secara luas. Nah, di sini terdapat e-voting dengan bukti fisik dan juga contoh e-voting tanpa bukti fisik. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari rangkuman materi pada e-government untuk UTS kami. Sebelumnya mohon maaf jika kelompok kami ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.